saya Muhammad Wirza Darjanto, NIM 165221054. Perkenalkan, nama saya Amani Gesanus dengan NIM 192221091. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat dengan NIM 132221133. Perkenalkan, nama saya Marcelia Ekazara 122210665. Nama saya Tiara Dwi Dianisa dengan NIM 112221048. Nama saya Cantika Ramadhani dengan NIM 412221023. Perkenalkan, nama saya Farhan Al-Fauzan dengan NIM 181211056. Saya Izzat Muhammad Nurwahid dengan NIM 143221267. Saya Bayu Ali dengan NIM 013221095. Nasionalisme yaitu pemahaman yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme dalam bangsa melihatkan bahwa suatu bangsa memiliki identitas dan jati diri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nasionalisme menciptakan sebuah kesadaran melalui generasi-generasi muda untuk menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Harapan inilah yang membentuk kesadaran masyarakat melawan segala bentuk penjajahan, penindasan, eksploitasi, dan juga dominasi. Wacana nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi ini memiliki daya tarik. Karena sekarang kobaran semangat nasionalisme generasi muda mulai luntur. Dengan lunturnya nasionalisme bangsa dapat menjadi kecaman terhadap terkikisnya nilai-nilai patriotisme yang menjadi landasan kecintaan terhadap bumi pertiwi. Banyak sekali kebudayaan dan paham barat yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Kemampuan lokal jenius bangsa tidak lagi berjalan dengan semestinya. Banyak budaya dan paham barat yang berpengaruh negatif dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Dengan terjadinya hal itu, maka akan terjadi akulturasi, bahkan menghilangnya kebudayaan dan kepribadian bangsa yang seharusnya menjadi jati diri bangsa. Dengan itu, kelompok kami melakukan kunjungan lapangan ke SMP 45 Surabaya. Untuk selengkapnya, mari kita cek video berikut ini. Jadi kita udah di depan SMP 45 buat wawancara. Buat anak-anak kelas proyek kebangsaan kita. Yuk, cekidot. Tutup. Perkenalkan, nama saya Aman dan Mutasari, biasanya dipanggil Aman dan kelas 9I. Di sini aku mau ngasih pertanyaan. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda atau tetap berdua? Berapa sih jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Nggak tahu. Yang ketiga, tebak gambar dari jamur ini. Ini makanan apa dan berasal dari daerah mana? Rujak. Ya, berasal dari daerah mana? Tahu nggak? Namanya siapa? Tarbit Olivia Ataya, biasa terakhir. Oke. Terakhir ya namanya. Di sini kakak-kakak ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tanggal berapa kasih? Tanggal berapa Hari Pahlawan itu dilaksanakan? 10 November. Betul. Terus yang kedua ini ada tebak gambar, tebak suku ya. Tebak baju adat lebih tepatnya. Ini baju adat daerah mana? Dari suku Jawa. Terus yang ketiga, berapa lama sih adik ini kalau main jet-jet tiap harinya itu? Durasi waktu. Iya, durasi waktu. Berapa lama kira-kira itu? 1 hari. Sekitar, satu hari. Berapa jam gitu? 5 jam atau berapa jam? Gak lama sih, Kak. Ya, berapa jam kira-kira? 1 jam. Itu jaman tuh. Dari kelas? Ini kakak mau tanya, yang nomor 1, siapa nama pencipta lagu Majulah Muka? Ayo, tahu nggak? Lanjut. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Beda Yang terakhir.
When marimba rhythms start to play, dance with me. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like when marimba rhythm. Waduh, gimana nih? Sudah lihat video vlog dari kelompok kami kan? Iya, keren banget nggak sih? Nah, setelah ngeliat video itu, kita saksikan Video edukasi dari kelompok kami. yoi. Refleksi sejarah merupakan pembelajaran tentang masa lampau di mana masa pahlawan berjuang. Refleksi sejarah dapat dilakukan dengan berkunjung ke tempat bersejarah sebagai simbol perjuangan para pahlawan bangsa. Refleksi sejarah juga dapat dilakukan dengan membaca buku atau menonton film dokumenter-dokumenter yang memperlihatkan gigihnya para pahlawan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan ditujukan agar para generasi muda menjadi warga negara yang baik, taat pada aturan negara, dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Menjadikan pendidikan kewarganegaraan menjadi mengasihkan tentunya tantangan bagi sekolah. Apalagi, materi yang diberikan harus mudah diterima oleh para anak didik. Berhubung Pancasila merupakan dasar negara yang harus dilindungi dan juga diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Keberagaman budaya dengan study tour. Study tour di sini adalah yang dimaksud bukan hanya tentang berkunjung saja, melainkan untuk mengenalkan budaya dan kekayaan yang ada di Indonesia. Memperkenalkan budaya terhadap generasi muda itu sangat penting. Karena agar generasi muda merasa bangga terhadap negaranya sendiri. Jika generasi muda sudah bangga terhadap negaranya sendiri, maka akan tumbuh rasa ingin mempertahankan keutuhan negaranya. Dengan melihat film dan mendengarkan musik adalah salah satu hal yang disenangi para pemuda saat ini. Kedua sarana hiburan ini bisa efektif untuk mempengaruhi para generasi muda. Oleh karena itu, film dan musik bisa dijadikan sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme para pemuda. Selanjutnya yaitu memperkenalkan tokoh sejarah. Tokoh-tokoh sejarah juga bisa menjadi media untuk memperkenalkan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda bangsa. Misalnya dengan menceritakan bagaimana perjuangan pahlawan tokoh tersebut dalam mempertahankan NKRI dan dari ancaman asing. Melaksanakan peringatan Hari Besar Nasional. Rasa nasionalisme akan tertanam di hati pikiran para siswa jika sekolah rutin menyelenggarakan dan melaksanakan peringatan Hari-Hari Besar Nasional. Biasanya, peringatan Hari Besar Nasional dilakukan dengan melaksanakan upacara bendera maupun mengadakan perlombaan-perlombaan. Seperti menyanyikan lagu wajib nasional, menulis tentang tokoh pahlawan nasional, dan sebagainya. Beberapa hari besar nasional yang diperingati dengan upacara bendera adalah Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober, Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, dan sebagainya. Upacara bendera. Upacara bendera ini sering dilakukan oleh siswa-siswi SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan seringnya pada hari Senin. Namun orang-orang mendatangi kegiatan upacara bendera ini hanya sekedar berdiri dan hormat, tidak memahami apa sih maksud dan fungsi dari upacara bendera sendiri. Padahal berpartisipasi pada upacara bendera bisa meningkatkan rasa nasionalisme, bahkan menghormati perbedaan antara suku, bangsa, maupun agama. Upacara bendera juga bisa meningkatkan rasa ideologi negara, yaitu Pancasila.